Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu calon Duyufur Rahman rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu dengan kita semua bersama-sama untuk melakukan pendalaman kembali tentang ilmu manasik haji kita. Baiklah ibu-ibu, bapak yang saya hormati, sebelum saya mulai pada sesi ini terlebih dahulu saya ingin membuat bapak ibu sekalian lebih bersemangat. Kalau di situ tertulis tertunda biar aja, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi saya akan coba tetap membawa bapak ibu sekalian pada kondisi yang semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya menyampaikan apa kabar bapak ibu sekalian, jawabnya sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu ya, bersama-sama. Apa kabar bapak ibu? Ibu-ibu apa kabar? Belum serentak. Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar bapak-bapak? Sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah itu keinginan kita semuanya. Baik, pada hari ini karena memang keterbatasan waktu yang diberikan, ya mudah-mudahan bisa selesai materi yang diamanahkan kepada saya, yaitu tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Jadi pagi ini saya khusus akan mengupas haji dengan risalah-risalah yang kita miliki bersama, sehingga ibadah haji kita nanti sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di sini juga ada penyempurnaan, pembetulan, perbaikan di sana sini terkait beberapa yang bersama-sama kemarin sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita tetap semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak 3 kali untuk talbiyah. Yang pertama bersama-sama, yang kedua nanti Bapak, yang ketiga nanti Ibu. Setuju nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Monggo Bapak bersama-sama. Ibu-ibu mari. Kok suaranya meh banter ibu-ibu ya? Padahal yang disunahkan membaca keras talbiyah itu adalah Bapak. Nah, Ibu pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Ini mengingatkan buat kita sekalian. Baik, kita slide dulu. Yang pertama, terkait dengan COVID-19. Kita sebagai orang Islam, saya hanya mendasari saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak usah susah banget, takut banget, khawatir banget, debatable tentang COVID, ya sudah biar saja. Tapi yang penting kita berikhtiar. Maka saya sampaikan di sini di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ini kita pegangi dulu. Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli
annaqra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini dasar dulu. Jadi ternyata apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdil qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya COVID-19 ini juga terjadi karena atas izin. Oke, lanjut. Nah, kita pahami ini sebagai dasar kita semua. Yang ketiga, Ar-Ra'd ayat 11. Ini tugas kita semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya potong di sini saja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya kita diminta untuk berikhtiar, berusaha bagaimana COVID ini agar tidak menyerang pada diri kita. Bu, kita berikhtiar. Apa ikhtiarnya yang sekarang ada? Ya prokes itu sementara. Ya, apakah haji dilarang, ditunda itu juga ikhtiar? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab nanti ya. Itu ya, jawabnya doa. Segala sesuatu, bentuk penyakit apapun yang terjadi, muaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kembali kepada Allah. Dokter, obat, dan lain sebagainya itu hanya wasilah perantara saja. Tapi doa kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan Bapak Ibu yang jauh sedikit aja. Sekarang banyak orang para ahli berkomentar tentang COVID. Ya kan? Yang terakhir ini sudahlah. Pokoknya kalau kamu flu, pilek, panas sedikit, ora sah diperiksa neng omah wae. Makan vitamin seger, makan jangan anak istirahat, insya Allah nanti sembuh kan gitu. Tapi betul ternyata kemarin teman saya sendiri ruang bersebelahan, Pak aku pilek ya, watuk sih kayak gini gitu. Saya tak swab ya Pak ya. Aku tak melu sing ahli, sing orang ngomong swab aku ngono. Jangan Pak, udahlah istirahat saja, makan seger enak, vitamin, DD dan seterusnya. Tapi kalau disarankan Pak, kalau sampean ku swab antigen wis to mesti positif. Kowe tenang. Pak saestu niku kula positif, kula kan istirahat 13 hari. Wah ini penak istirahat niku gitu. Bapak Ibu nek kepen istirahat suwe pas pilek swab jika istirahat 13 hari. Ya itu selingan saja, tapi terjadi. Ya sudahlah, biar saja kita tetap Ar-Ra'd 11 berikhtiar, berusaha, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua ya. Amin. Sehat ya. Jangan lentruk, udah sehat. Nah nih, ini yang sekarang ini lagi marak. Sampai sekarang mulai anak-anak ya setelah itu kebijakannya ngantek vaksin orang baik disuntik, tanggung jawab diri itu kan ya itu. Saya kemarin vaksin, padahal saya itu kalau dengan suntik pingsan. Ya, masya Allah, tidak apa-apa kemarin, alhamdulillah tidak. Ya, itu dalam rangka tadi Ar-Ra'd 11. Kita berikhtiar menjaga diri kita sendiri dengan ini.
menjauhi kerumunan padahal ini berkumpul. Ning ya lah, pakai masker. Ngomong nggak pakai masker Bapak Ibu ya. Enggak nyiprat sampai sana kok, jauh, paling 2 meter. Menjaga jarak sudah. Alhamdulillah sholat untuk 1 meter nggak ada ya. Yang suara. Mencuci tangan sering kita lakukan. Saya tuh kemana-mana bawa hand sanitizer Bapak Ibu. Hari ini aku yo wedi kenapa toh? Padahal ini silaturahim menggugurkan ya toh. Covid di sekarang mulai sudahlah alhamdulillah insyaallah bariki aku tak anggo masker Bapak juga sehat kok enggak masalah. Kemudian membatasi mobilitas orang untuk keluar rumah. Wah, seneng rumah terus sing maune ireng kuning kecuali belanja ya kan? Memakai masker. Dah, ini adalah ikhtiar kita, ya protap yang diberikan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Nah, ini sekilas saja. Lanjut, Bapak. Nah, sekarang masuk ke pembinaan ibadah haji. Dasar hukumnya rukun Islam yang 5. Yang kedua, haji kewajiban umat Islam sekali hidup bagi yang mampu. Karena hanya sekali seumur hidup, maka mari kita dalami betul amalan-amalan ibadah haji ini dari umroh sampai kepada haji. Karena hanya sekali seumur hidup. Tur antri nih wis cukup lama. Ini saja sudah tertunda 2 kali. Ya Allah. Ini kita mau bagaimana? Ya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ini karena sekali seumur hidup kita siapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya dan dengan sesungguh-sungguhnya untuk melaksanakan ibadah haji. Kondisi saat ini pandemi belum berakhir atau belum berlalu, ya masih terus. Kemarin kebetulan semalam itu saya kan berusaha browsing sampai telepon ya nggak bisa-bisa. Adanya produknya hanya produk Januari tahun 2018. Produk masalah haji itu dari Kementerian Agama ya. Jadi ini belum berakhir Bapak Ibu pandemi ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa Allah segera mengakhiri karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang akan menarik kembali pandemi ini insya Allah, sehingga tahun 2022 kita tetap berangkat walaupun belum ada kejelasan. Ya Allah ya Rob, betul ya. Sampai kuota aja seberapa belum ada jawaban. Infonya apa? Menunggu keputusan dari Saudi Arabia. Neng umroh sudah pada berangkat ya. Kudune nek umroh wis pada berangkat, haji ya kudu. Insya pelaksanaan haji di luar negeri artinya apa? Tidak di negara kita sendiri. Di Saudi Arabia perjalanan yang cukup jauh, situasi lingkungan yang tidak seperti keseharian kita. Nah ini perlu kita cermati bersama. Maka protokol pelaksanaan nanti sangat ketat. Protokol pelaksanaan ibadahnya bisa saja nanti sangat ketat. Mau berangkat wis di karantina, sampai sana di karantina dulu, selesai ibadah mau pulang di karantina dan seterusnya. Tapi itu selalu berubah, fluktuasi naik turun tambah kurang ya kan. Umroh kemarin sudah nggak ada karantina katanya, alhamdulillah. Tapi nyatanya ya sampai di sana masih 3 hari, ada yang 2 hari baru ibadah pun terbatas, baru pulang di Indonesia. Mudah-mudahan di Indonesia sudah tidak ada karantina. Ini protokol pelaksanaan ibadah hajinya mungkin nanti akan jadi ketat. Karena berangkat tahun ini, berangkat tahun besok masih dianggap pandemi. Sing berdebat, sing udur-uduran dewe, sing pinter-pintere sing gawe ya wis ben itu. Bapak sok lihat kan postingan
Pak Jokowi sama Luhut, lihat nggak? Terkendali tidak? Terkendali tidak? Belum sudah. Itu ngaco kita itu ya toh. Sudah pokoknya kita kepada Allah tadi. Lanjut Pak. Nah, dampak ke depan haji ini Bapak Ibu, saya semalam berusaha browsing lewat Haji Pintar, tidak terbuka semua, lewat Google tentang haji. Karena pagi ini tuh saya kalau bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak bisa. Maka belum adanya kepastian berangkat atau tidak. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosaku ya Allah, gitu ya. Gitu. Mungkin salah satunya kita banyak khilaf, banyak dosa, banyak salah ya, sehingga inilah ujian kita. Ya. Bisa berangkat, bisa tidak. Ternyata memang belum. Ada berita lain tag, kalau haji tahun ini berangkat, tahun 2022, insya Allah kloter pertama akan berangkat tanggal 5 Juni. Kita sudah diberitahu apa tentang persiapan pemberangkatan ini? Belum ya? Koper sudah? Saya kira kemarin sudah ada koper, sudah isi energen, susu, coklat, beras gitu. Ternyata belum ya. Nah, karena ketidakpastian ini, Bapak Ibu saya hormati. Kalau misalkan berangkat dengan sistem kuota, ini saya sampaikan untuk mendasari Bapak Ibu sekalian. Andai kata nanti sampai berangkat dengan sistem kuota, itu yang menentukan kuotanya siapa? Caranya bagaimana? Misalkan ini 100, besok kita hanya diberi kuota 20%. Berapa berangkat? Ya? 20-an? Sing 80 piye? Sing 20 iki sing nentokne siapa? KBIH? Oh iso padu. Ya toh? Saudi Arabia atau Kemenang? Apa IDHI? Tidak punya kewenangan itu. Nah ini kita lihat Bapak Ibu kuota ini. Karena kaitannya kuota ini nek saya nanti misalkan nek saya ya urut siapa yang porsinya awal, urut siapa yang pelunasannya juga itu baru adil. Nek diundi ya juga adil. Terkait dengan risiko juga. Nek sing dimangkake prioritas sing usianya 9 tahun munggah sik, ning risikonya tinggi. Nek sing dimangkake sing nom-nom sik, sing tuwa